bahwa tujuan dari pengaturan-pengaturan ini adalah untuk melindungi hak-hak pencipta dan pemilik hak terkait, ya. Dan perlindungan ini harus sifatnya fair. Dan kami pemerintah membantu para pencipta dan pemilik hak terkait agar hak-hak royaltinya itu betul-betul diterima dengan baik. Pelaku usaha yang memutar musik di ruang komersil wajib membayar royalti kepada pencipta atau pemilik hak kekayaan intelektual. Seluruh pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik, termasuk restoran, kafe, toko, pusat perbelanjaan, pusat kebugaran, hotel, dan ruang komersil lainnya, wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak kekayaan intelektual. Saudara, royalti musik terus berpolemik setelah perseteruan antara penyanyi dan pencipta lagu. Muncul konflik dari usaha restoran. Sejumlah pemilik restoran bahkan enggan memasang lagu musisi di Indonesia karena takut membayar royalti sesuai yang sudah diatur. Bahkan ternyata memutar musik instrumental di kafe juga harus membayar royalti. Ya aneh aja sih menurut saya. Orang denger musik doang gitu di kafe harus bayar gitu. Ya, sebuah karya cipta lagu dan musik atau instrumental ya itu kan lagu dan musik. Ketika dibunyikan di ruang publik, memberikan dampak ekonomi kepada penyelenggara, wajib hukumnya untuk mendapatkan izin atau membayar royalti melalui LMK, LMKN. Itu amanat dalam undang-undang. Di sisi lain, aturan pembayaran royalti kepada pencipta lagu dan pemilik hak cipta ini juga menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia. Tahu nggak sih berita yang lagi viral akhir-akhir ini? Banyak kafe dan acara musik yang kena teguran gara-gara muter lagu tanpa izin. Kasiannya, mereka cuma muter lagu. Ih, itu tuh bukan cuma muter lagu loh. Itu tuh yang namanya royalti. Royalti, maksudnya apa sih? Itu tuh artinya kebijakan royalti itu digunakan untuk melindungi penciptakannya loh. Belakangan ini ramai diperbincangkan kasus pelanggaran hak cipta lagu di kafe dan acara musik. Banyak yang masih menganggap bahwa memutar lagu di acara publik itu gratis. Padahal ada aturan hukum yang jelas. Dan hal ini terkait langsung dengan kewajiban royalti. Nah, bagaimana dengan mahasiswa MICE, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition? Sudahkah mereka paham dengan kewajiban ini? Hak kekayaan intelektual atau hak kaya adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau badan hukum terkait dengan karya intelektual mereka, baik dari seni, musik, teknologi, dan desain. Dan juga, hak kaya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hak cipta, merek dagang, hak paten, dan juga hak desain grafis. Yang paling sering bersentuhan dengan dunia event adalah hak cipta dan royalti. Royalti adalah kompensasi finansial yang wajib dibayarkan kepada pencipta jika karya mereka digunakan untuk kepentingan publik atau komersial. Artinya, setiap kali kita menggunakan video, musik, atau karya tulis dalam sebuah event, ada tanggung jawab hukum yang melekat. Jujur, aku dulu mikir royalti itu cuma harus lagu musik aja. Ternyata semua event bisa kena ya kalau misalnya pakai karya orang lain. Pernyataan seperti itu cukup sering didengar. Faktanya, persepsi mahasiswa dalam melihat kebijakan royalti itu masih beragam loh. Ada yang sudah sadar bahwa musik dalam acara, kutipan karya dalam buku, atau video dalam seminar itu sudah dilindungi pencipta loh. Tetapi masih banyak juga yang memikirkan hal tersebut merupakan hal yang sepele, bahkan menganggap kewajiban royalti itu sebagai beban dalam penyelenggaraan event. Sebaliknya, sebagian mahasiswa menganggap bahwa pembayaran royalti adalah bentuk profesionalitas. Menurut mereka, kalau ingin event mereka diakui resmi dan berkelas, dengan menghargai hak kewajiban intelektual adalah konsekuensi yang wajar. Perbedaan ini lahir dari banyak faktor, seperti pengetahuan dari kuliah, pengalaman organisasi, diskusi bersama teman, hingga berita viral di media. Semua ini membentuk kesadaran kita, apakah benar-benar menghargai karya cipta atau cuma sekadar formalitas. Kesadaran mahasiswa terhadap kebijakan royalti itu sangat penting. Jika sejak dini kita sudah menghargai kebijakan angka itu sendiri, maka di masa depan industri MICE akan lebih profesional, taat hukum, dan terhindar dari sengketa hak cipta.
Namun, bukan hanya mahasiswa atau penyelenggara event saja yang harus memahami hal ini. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga memiliki peran yang besar. Contohnya, ketika tarif royalti musik ditetapkan terlalu tinggi bagi kafe kecil atau event komunitas, hal itu bisa dianggap tidak adil. Regulasi semacam ini menimbulkan kesan bahwa kebijakan lebih berpihak pada pihak tertentu, sementara pelaku kecil justru terbebani. Dengan demikian, kesadaran HKI itu terbagi menjadi dua jalur. Yang pertama adalah masyarakat harus lebih patuh terhadap hukum, dan yang kedua, pemerintah harus memastikan aturan kebijakan royalti itu harus lebih profesional, transparansi, dan mendukung perkembangan industri event secara merata. Jadi, kebijakan yang sebelumnya viral karena dianggap membebani, sebenarnya bisa menjadi pelajaran untuk kita menghargai karya orang lain melalui kewajiban royalti. Tidak hanya soal hukum, tapi juga soal moralitas dan profesionalitas. Mahasiswa dan penyelenggara acara harus belajar untuk mematuhi kewajiban royalti, dan pemerintah juga harus membantu dengan menciptakan kewajiban yang melindungi hak kekayaan intelektual tetapi juga tidak membebani masyarakatnya. Kalau keduanya seimbang, tidak hanya industri MICE, tapi industri lain juga dapat tumbuh dengan lebih profesional dan tetap menghargai hak kekayaan intelektual. Mulai dari kita untuk masa depan event yang lebih berkelas dan berkeadilan. Kabar?